Setelah Olimpiade Barcelona 1992, Indonesia kembali mencetak sejarah di Olimpiade Paris 2024 dengan raihan 2 medali emas. Bedanya 2 emas kali ini justru disumbangkan cabang olahraga di luar bulu tangkis yang tradisinya hampir selalu menyumbang emas Olimpiade. Pertama kali berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024, tim panjat tebing mampu membuat lagu Indonesia Raya berkumandang usai Fedrik Leonardo menyabet medali emas di nomor speed. Adapun emas kedua disumbang atlet angkat besi putra Rizky Juniansyah di nomor 73 kg putra Jumat 9 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Rizky mencatatkan total angkatan 354 kg dengan rincian 155 kg angkatan snatch dan 199 kg angkatan clean and jerk. Angkatan clean and jerk Rizky ini sekaligus menjadi rekor Olimpiade. Tapi kenapa ya Indonesia cukup superior di dua cabang olahraga ini? Bagaimana jejak atlet-atlet panjat tebing dan angkat besi tanah air? Cabang olahraga panjat tebing pertama kali mulai dipertandingkan pada Olimpiade Tokyo 2020. Ada 3 nomor dalam cabang olahraga ini, yakni boulder, lead climbing, dan speed. Di nomor boulder, pemanjat diberi waktu 5 menit untuk memanjat batuan besar dengan ketinggian antara 2-5 meter tanpa menggunakan tali. Pemanjat yang bisa mencapai puncak dalam sekali pemanjatan meraih nilai terbaik. Kategori mementingkan aspek kelincahan, kekuatan, dan pemilihan keputusan. Adapun pada nomor lead, pemanjat diberikan waktu 6 menit untuk meraih poin dan memasang tali ke setiap runner yang tersedia secara berurutan. Sedangkan di nomor speed, 2 pemanjat akan bertarung di jalur yang sama. Siapa yang lebih cepat menekan bel di puncak keluar sebagai pemenang. Nah, ini bukan pertama kalinya atlet panjat tebing tanah air menorehkan prestasi di ajang bergengsi dunia. Rekor demi rekor pun tercipta. Per Juli 2023 saja, timnas panjat tebing memuncaki peringkat dunia untuk gabungan poin kategori speed putra dan putri. Di nomor speed, Indonesia bisa dibilang cukup mendominasi raihan prestasi. Ini karena para atletnya tak punya kendala dengan jalur yang berubah-ubah seperti di nomor lead maupun boulder. Artinya, atlet hanya fokus meningkatkan kecepatan, karena itulah satu-satunya faktor penentu kemenangan. Faktor lain, fasilitas dan infrastruktur panjat tebing di nomor speed Indonesia cukup memadai. Selain itu, mental para atletnya pun tangguh dan regenerasinya berjalan baik. Pengalaman menjajal beberapa ajang kejuaraan dunia pun kian mengasah mental atlet. Hal ini yang belum tentu berani dilakukan atlet panjat tebing Asia Tenggara atau bahkan Asia lainnya di kejuaraan bergengsi. Berbeda dengan panjat tebing yang baru pertama kali menyumbang medali di Olimpiade, jejak atlet angkat besi mengharumkan nama Indonesia di puncak pesta olahraga dunia sudah berlangsung lama. Bahkan, wakil angkat besi tanah air sudah ikut serta saat Indonesia pertama kali mengikuti Olimpiade pada 1952 yang digelar di Helsinki, Finlandia. Saat itu, 1 dari 3 wakil Indonesia adalah Teo Ging Hui di angkat besi. Prestasi angkat besi Indonesia mulai mencuat sejak Olimpiade Sydney 2000 dengan menyumbang 3 medali yakni 1 perak dan 2 perunggu. Medali yang mengawali tradisi panjang angkat besi nasional di Olimpiade disumbangkan lifter putri Lisa Rumbewas yang meraih perak di nomor 48 kg putri. 2 atlet putri lainnya juga menyumbang perunggu di Sydney, yakni Sri Indriani dan Winarni. Atlet angkat besi Indonesia kemudian tak pernah absen mempersembahkan medali di setiap keikutsertaannya di Olimpiade. Di Olimpiade Athena 2004, Lisa Rumbewas kembali menyumbang medali perak. Kemudian di Beijing 2008, 3 medali perunggu disabet kontingen Indonesia. Di Beijing pula lahir legenda angkat besi Indonesia Eko Yuli Irawan yang kala itu menyumbang perunggu. Angkat besi bahkan menyelamatkan muka Indonesia setelah cabang bulu tangkis gagal total di Olimpiade London 2012. 2 perak dan 1 perunggu dipersembahkan. Adapun di Olimpiade Rio 2016, angkat besi menyumbang 2 medali perak. Di Olimpiade Tokyo 2020, cabang olahraga angkat besi menyumbang 1 perak dan 2 perunggu. Hingga akhirnya puasa medali emas angkat besi dituntaskan Rizky Juniansyah di Olimpiade Paris 2024. Raihan medali emas cabang panjat tebing dan angkat besi di Olimpiade Paris tentu melambungkan kebanggaan bangsa. Apalagi selain bulu tangkis, 2 cabang olahraga ini masuk dalam olahraga prioritas prestasi Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON yang merupakan program pembangunan olahraga jangka panjang pemerintah tahun 2021-2045. Prestasi Fedrik dan Rizky diharapkan menginspirasi generasi muda Indonesia menggapai mimpi di kancah dunia termasuk di bidang olahraga. Seperti moto Olimpiade di masa Yunani kuno, Sitius, Altius, dan Fortius, atau lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Bravo olahraga Indonesia!